Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 2026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin, mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 4 2025 di LPTK UIN Suska Riau. Mata pelajaran Aqidah Akhlak dengan NIM 425151313597. Pada hari ini, Senin tanggal 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Swasta Ansar Al-Sunnah, alamat Air Teris Kampar Riau, di kelas 11, materi akhlak tercela, takdir, israf dan bakhil. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar anak-anak semuanya? Bikhair, alhamdulillah wa ustaz. Alhamdulillah bikhair. Untuk mendapatkan keberkahan dari pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita absensi dulu untuk mengecek kehadiran. Katakan hadir jika dipanggil namanya dan angkat tangan. Aisyah, Hadir. Aupus, Hadir. Aura, Hadir. sakit. Arifah, Hadir. Anggi, Hadir. Bunga, Hadir. Caca, Hadir. Dinda, Hadir. Faza, Hadir. Hani, Hadir. Indini, Hadir. Jihan, Hadir. Mira, Naila, Nana, Hadir. Nurul, Hadir. Fania. Alhamdulillah semuanya hadir ya, kecuali satu orang, yaitu Aura. Kita doakan dia semoga segera sembuh dan bisa kembali beraktivitas. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berbenah dulu untuk merapikan pakaian dan melihat tempat duduk kita. Apakah ada sampah? Silakan diambil dulu dan dibuang. Nggak ada? Alhamdulillah. Oke anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa ini, mari kita nyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Semuanya diharapkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak tercela. Yang pertama, tabzir, israf, dan bakhil. Kira-kira mengapa seseorang itu melakukan perbuatan tercela? Coba Jihan. Ayo dijawab Jihan. Kurangnya iman. Kurangnya iman. Kemudian yang lain bisa bantu? Ayo, ada yang bisa bantu? Kenapa seseorang itu melakukan perbuatan tercela? Ayo, ada yang tahu? Ustaz, kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan kita? Ya, perasaan ketika melihat teman, memiliki teman yang pelit. Ayo Dinda. Tidak suka. Tidak suka. Kecewa. Jawaban yang lain kecewa. Kemudian kesal. Oke. Tentu kita pasti merasa kesal karena kita ini adalah manusiawi. Di saat kita butuh tetapi tidak ada yang bisa bantu kita. Kemudian yang ketiga, apa yang kita lakukan agar bisa terhindar dari perbuatan tercela? Ayo, siapa yang bisa jawab? Perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah. Ada lagi? Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Bersyukur. Bersyukur. Ada lagi? Jadi, cara kita untuk menghindari tersebut memang harus kita mendekatkan diri kepada Allah. Perbanyak ibadah. Rajin melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Kemudian apa lagi? Biasakan kita untuk bersedekah. Ya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, siswa-siswi bisa mengartikan, menjelaskan pengertian tabzir, israf, dan bakhil. Kemudian yang kedua, siswa-siswi menganalisis dampak yang ditimbulkan dari akhlak tercela tersebut, baik bagi diri sendiri, pribadi, ataupun sosial. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah mengidentifikasi cara agar terhindar dari akhlak tercela, agar kita lebih semangat dan ceria, menyenangkan, mengembirakan. Mari kita ice breaking dulu. Tepuk 1 sampai 5. Oke, siap-siap ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Yes. Coba semuanya perhatikan ke depan. Perhatikan. Ini ada 3 gambar tentang materi kita pada hari ini, atau 3 kasus yang sering terjadi di dalam kehidupan. Gambar yang pertama, mari kita perhatikan. Ini Jihan, mana Jihan? Kira-kira
Apa maksud dari gambar ini? Apa maknanya? Sedang apa dia? Seseorang yang mengumpulkan duit. Seseorang yang menghambur-hamburkan uang. Artinya apa? Maknanya apa? Seseorang yang membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Islam menyuruh kita untuk apa? Untuk mempergunakan harta itu kepada hal yang bermanfaat. Dan ini sering terjadi, banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya apa tidak? Ya. Ya. Kadang-kadang karena apa? Karena gengsi, ya nak? Ya. Dia rajin membeli, tetapi tidak ada manfaatnya. Karena gengsi, karena tren, karena ingin disebut orang, wih keren, nah gitu. Orang kaya, OKB, orang kaya baru. Nah, oke, kita lanjut. Gambar yang kedua, Dinda, mana Dinda? Coba perhatikan. Ya, kira-kira apa ini maknanya? Apa yang digambarkan? Orang yang makan berlebihan. Seseorang yang makan berlebihan. Ini kira-kira ada berapa piring nih? Banyak. Ini juga perbuatan seperti ini berlebih-lebihan, terutama di dalam makanan. Artinya apa? Berlebih-lebihan di dalam menggunakan sesuatu, padahal meskipun dia butuh, tetapi dia berlebih-lebihan. Ini juga dilarang di dalam selaku ini dikatakan sebagai apa? Sebagai israf. Bedakan ya nak antara tabzir dengan israf. Tabzir itu membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dia menghambur-hamburkan. Contohnya apa? Dia membeli umpamanya paket internet. Untuk apa? Untuk judol, judi online. Sedangkan israf itu dia membeli sesuatu tetapi dia berlebih-lebihan, padahal memang sesuatu itu diperbolehkan. Ini kan makanan, tetapi karena berlebih-lebihan, dan ini dampaknya ada terhadap diri sendiri. Apa coba dampaknya? Merusak kesehatan. Kalau untuk orang lain apa dampaknya? Apa kira-kira dampaknya? Mencerminkan sikap yang tidak baik, sikap tercela, atau dinamakan dengan rakus. Siapa sih orang yang senang dengan orang yang rakus? Semua orang pasti tidak senang melihatnya. Pada gambar yang ketiga ini, kira-kira ini apa maknanya? Ada yang tahu? Ayo silakan nak. Menunjukkan seseorang yang pelit dan sombong. Menunjukkan seseorang yang pelit dan sombong. Ada seorang kakek yang sedang meminta, atau seorang pengemis, ya, dia lagi butuh, dan ada seorang pemuda yang kerjanya apa? Selfie. Padahal si kakek ini lagi meminta, butuh bantuan, tetapi dia tidak peduli, dia mengabaikan si kakek ini. Dan ini sikap seperti ini dinamakan dengan apa? Bakhil atau pelit. Ini dilarang di dalam ajaran Islam. Karena dampak pelit itu apa? Hati kita menjadi keras. Untuk menjawab kasus-kasus yang tiga tadi, mari kita diskusikan sama-sama dengan berkelompok. Kelompok pertama, kira-kira ada yang namanya tidak terpanggil atau tidak masuk? Semuanya masuk? Oke. Sekarang Ustadz bagikan LKPD-nya, LKPD kelompok. Silakan nanti diisi dan tunggu aba-aba dari Ustadz ya. Coba perhatikan LKPD-nya. Tulis nama kelompoknya ya. Kelompok 1, ya kan? Kelompok 2, tulis. Silakan ditulis, dikerjakan. Kelompok 3 umpamanya. Kemudian tulis nama anggotanya, nak. Ya. Apa perintahnya, apa tugasnya? Perhatikan. Perhatikan semuanya. Pilihlah salah satu gambar yang akan didiskusikan. Setiap kelompok hanya mendiskusikan satu kasus atau satu gambar yang sudah ada di sini. Berarti gambar 1, kelompok 1.
Ya. Tolong ditandai. Kelompok 2, gambar 2. Kelompok 3, gambar 3. Oke. Kemudian di sini ada kolom Ustaz berikan. Silakan diisi. Ya, diisi. Silakan dikerjakan. Ustaz berikan waktu lebih kurang 15 menit. Nah ya, ini adalah masalahnya, Nak. Ya, tuliskan masalahnya ini. Sampai habis. Ah, ya. Hah? Sampai habis. Iya. Ditulis sana. Kalau nggak bisa nanti di sini, ya. Oh, oke, Ustaz. Jelas di sini. Tinggal tulis saja. Ini alasan. Mengapa? Ah, itu mengapa atau alasan itu sama ya, Nak, ya. Oke, Ustaz. Oke. Ada masalah? Ustaz tadi bahas begini aja. Ini nama jenisnya. Kemudian dijelaskan apa masalahnya. Masalahnya apa? Ustaz, Paham? berarti alasan perilaku tercela itu tergantung pendapat sendiri. Hah? Tergantung pendapat sendiri. Alasannya, ya alasan kenapa dia dikatakan sebagai akhlak tercela. Sekarang kita akan menampilkan presentasi setiap kelompok. Silakan kelompok 1 untuk maju. Jenis akhlak tercela yang kami pilih yaitu tabzir. Contoh permasalahannya yaitu Andi memiliki kebiasaan berbelanja secara berlebihan tanpa memikirkan kebutuhan. Ia sering menghabiskan uangnya untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak penting, seperti jajan berlebihan dan mengganti barang yang masih layak pakai. Akibat perilaku tabzir tersebut, uang Andi cepat habis hingga ia sering kekurangan saat membutuhkan sesuatu yang lebih penting. Dan hal ini membuat orang tuanya merasa khawatir serta menasehatinya secara lebih bijak agar lebih bijak dalam menggunakan uang. Kedua, alasan perilaku tersebut tercela yaitu tabzir tercela karena memboroskan harta, mengabaikan manfaatnya, dan menunjukkan ketidakbersyukuran serta sikap berlebihan. Bahaya yang timbul bagi diri sendiri dan masyarakat. Tabzir merugikan diri sendiri karena harta cepat habis dan kesempatan pahala hilang, serta merugikan masyarakat karena mengurangi manfaat sosial dan solidaritas. Yang keempat, solusi. Solusinya 1. Menerapkan gaya hidup qanaah, merasa cukup. 2. Membuat skala prioritas kebutuhan. 3. Meningkatkan, mengingat bahwa setiap harta akan diminta pertanggungjawaban. Kesimpulannya yaitu tabzir adalah perilaku menghambur-hamburkan harta serta secara berlebihan dan tidak pada tempatnya. Dalam Islam, tabzir dilarang karena mencerminkan sifat tidak bersyukur, merugikan diri sendiri dan orang lain, serta bertentangan dengan prinsip hidup sederhana dan bertanggung jawab. Baiklah teman-teman, dari kelompok lain adakah yang ingin bertanya? Ayo, ada yang bertanya? Satu pertanyaan terkait dengan materinya, Nak. Apa tadi materinya, Nak? Materinya tentang tabzir. Ah, tabzir. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Atau semuanya sudah paham, Nana? Ah, ayo silakan. Bagaimana cara supaya kita tidak boros? Nah, bagaimana supaya kita tidak boros? Ayo silakan dijawab. Jawabannya, membuat skala prioritas kebutuhan dan selalu merasa cukup. Oke, jelas? Jadi, agar kita tidak boros itu, Nak, ya, kita membuat skala prioritas hidup. Artinya apa? Kita harus memang memanage yang namanya keuangan. Harus kita manage keuangan kita. Silakan duduk di tempatnya. Baiklah teman-teman, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu ya. Tepuk tangan. Mantap. Nah, silakan. Kelompok kedua.
Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Israf. Saya selaku ketua kelompok bernama Jana Aulia Syafira beserta anggota saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Jenis akhlak tercela yang kami pilih adalah israf, di mana Wawan memiliki kebiasaan hidup berlebihan atau israf, terutama dalam penggunaan makanan dan minuman. Ia sering mengambil makanan terlalu banyak namun tidak menghabiskannya, sehingga banyak yang terbuang sia-sia. Perilaku israf ini membuat Rina kurang menghargai nikmat yang dimilikinya dan dapat merugikan dirinya sendiri. Karena selain memboroskan uang, kebiasaan tersebut juga tidak mencerminkan sikap sederhana yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Alasan perilaku tersebut tercela adalah di mana menunjukkan perilaku berlebihan, boros, dan tidak menghargai nikmat Allah serta prinsip hidup seimbang. Bahaya yang timbul bagi diri sendiri dan masyarakat adalah merugikan diri sendiri karena membuat boros, tidak disiplin, dan kurang bersyukur, serta merugikan masyarakat karena mengurangi manfaat dan kesejahteraan bersama. Solusi yang dapat kita lakukan adalah: pertama, terapkan skala prioritas, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, dahulukan kebutuhan pokok. Yang kedua, gaya hidup sederhana, minimalis, biasanya merasa cukup dengan apa yang ada, tidak terpengaruh tren yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, ingat pertanggungjawaban, sadari bahwa setiap rupiah yang kita belanjakan akan ditanyakan oleh Allah, dari mana didapat atau untuk apa digunakan. Baiklah, kesimpulan dari israf tersebut adalah sikap berlebihan dalam menggunakan sesuatu meskipun pada hal yang diperbolehkan. Perilaku ini tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat menimbulkan pemborosan, merusak keseimbangan hidup, dan menjauhkan diri dari sikap sederhana serta bijak. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Silakan, ada yang ingin bertanya berkaitan dengan materi itu israf. Ayo. Silakan. Nah. Apa dampak israf bagi diri sendiri dan masyarakat? Nah, coba jelaskan apa dampak israf bagi diri dan masyarakat. Ayo. Dampak yang diberikan yaitu dia merugikan diri sendiri karena membuat boros, tidak disiplin, dan kurangnya rasa bersyukur, serta merugikan masyarakat karena mengurangi manfaat dan kesejahteraan bersama. Oke. Jadi dampaknya bagi diri sendiri apa coba nak? Pemborosan. Jelas dia itu adalah akhlak tercela. Kemudian apa dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat? Kurangnya kesadaran, Mengurangi kesejahteraan. Oke. Kita kasih aplaus dulu, tepuk tangan untuk kelompok 2. Mantap. Oke, silakan duduk kembali. Baiklah, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih semangatnya, tidak membosankan, maka kita ice breaking dulu ya. Ice breaking seru-seruan, yaitu nyentuh angka. Dengarkan aba-aba dari Ustaz. Ini melatih konsentrasi kita. Nah, konsentrasi. Kalau orang nggak konsentrasi, dia tidak akan bisa. Ayo, siap-siap. Dengarkan aba-aba dari Ustaz. Jangan sentuh angka 3. Nah, ini nggak konsentrasi. Terima kasih. Ada refleksi pada pembelajaran ini. Yang pertama, materi ini bahwa tabzir dan israf adalah perilaku yang berlebihan di dalam Islam. Ini sangat dilarang karena menunjukkan sikap tidak bersyukurnya kepada nikmat Allah. Kemudian yang kedua, bakhil atau kikir ini sangat merusak hubungan sosial kita dan menghilangkan rasa kepedulian kita terhadap sesama. Jelas orang pelit itu ya, dia itu nggak peduli dengan orang lain. Ya, dia hanya mempedulikan dirinya sendiri, ego, gayanya sendiri. Sedangkan di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Kemudian
pembelajaran kita ini menyadarkan kita, memberikan pelajaran untuk kita, selalulah kita hidup sederhana. Oke? Bisa dipahami? Adapun kesimpulan dari seluruh rangkaian atau pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa tabzir, israf itu semuanya merupakan akhlak tercela yang mesti kita sebagai seorang muslim menghindarinya. Hiasilah diri kita ini dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Jangan kita hiasi diri kita ini dengan akhlak tercela. Oke? Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah. Biasakan kita hidup sederhana, dan biasakan sedekah, bersyukur, dan lain sebagainya. Kira-kira pembelajaran kita hari ini anak-anak bagaimana, menyenangkankah atau sangat menghibur? Sangat menghibur. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita ini sangat menyenangkan dan menghibur dan mendapatkan pelajaran yang berharga. Oke? Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang kematian dan alam barzakh. Terima kasih atas diskusi yang kalian lakukan pada hari ini. Ustaz yakin ini semua pasti berkat kerjasama usaha, kemudian kekompakan bersama dan mendatangkan hasil yang luar biasa. Ustaz tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.